Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran pemrograman dasar bersama saya Pak Yusuf Ismail. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang for perulangan dari uh, perulangan berbentuk berbentuk while dan berbentuk do while. Sekarang kita akan belajar tentang array. Oke, video ini saya buat menggunakan aplikasi OBS Studio. Langsung saja, apa itu array? Nah, kita lihat dari PPT-nya. Apa itu array? Array adalah jenis kotak yang menyimpan satu jenis benda. Oke, karena array itu bentuknya banyak. Ada array satu dimensi, array dua dimensi berarti, dan array 3 dimensi. Tapi daripada tambah ribet, kita menggunakan array 1 dimensi aja dulu. Nah, apa sih array itu? Array adalah suatu jenis kotak. Nah, ini permisalan dari saya. Array adalah suatu jenis kotak. Contohnya kotak ini. Contohnya satu jenis kotak. Satu kotak kayak ini. Kotak. Kemudian misalkan ini kan array sebuah kotak. Misalkan kita membuat sebuah array kotak pensil. Jadi kotaknya hanya boleh diisi oleh kotak pensil dan diisi hanya kita tentukan panjangnya, kita tentukan isinya, yaitu sekitar 10 pensil. Jadi array kotak pensil dengan panjang 10 yang isinya 10 pensil. Nah, kemudian kita tulis kotak pensil 10 biji pensil. Jadi kotak pensil dengan 10 biji pensil di dalamnya yang hanya bisa dimuat oleh 10 biji pensil. 10 biji pensil. Jadi kalau 11 boleh kurang, tetapi tidak bisa lebih. Nah, setelah ditulis kotak pensil 10 biji, kemudian dijadikan array pensil kotak 10. Nah, pensil kotak 10. Nah, jadi penamaan array seperti ini. Pensil kotak 10. Nah, jadi nama itunya dulu. Nama jenisnya yang dimasukkan itu apa dulu? Apakah pensil, ataukah buku, ataukah penghapus, atau spidol. Nah, itu satu jenis di sini. Jadi ditulisnya misalkan spidol kotak 10. Nah, nama kotaknya itu bisa kita ubah. Misalkan ini bukan kotak, ini box. Oh, bukan box. Ini namanya K-pensil atau data. Pensil data. Kotaknya namanya data. Bukan kotak tapi data. Jadi pensil, data, 10 pensil isinya. Ini namanya bukan kotak, misalkan. Ini namanya bukan kotak. Ini namanya adalah ember. Atau ini namanya adalah apalagi ya? Wadah. Nah, seperti itu.
Nah, itu contoh, itu permisalannya. Nah, setelah ditulis, jadi kan pensil, pensil, kotak 10. Nah, kemudian selanjutnya pensil kotak 10. Nah, pensil itu jenis-jenis bendanya itu ada pensil, ada string, ada float, ada char. Nah, itu tipe-tipe apa namanya? Tipe-tipe barang yang boleh dimasukkan ke dalam array. Boleh. Jadi barang yang boleh dimasukkan array kalau di dalam pemrogramannya itu ada string, integer, float, char, terus apalagi datanya, ada teks dan sebagainya. Nah, itu jenis barang atau jenis tipe datanya. Integer, string, float, dan char. Kemudian kotak. Kotak, kotak itu adalah nama variabel, nama kotaknya. Nama kotaknya, misalkan diganti dengan istilah nilai. Kotaknya namanya nilai, berarti integer nilai, integer uh, integer ember, integer apalagi wadah atau string wadah. Nah, string kata atau string nama, char inisial dan sebagainya. Nah, 10 itu menandakan jumlah yang boleh dimasukkan, ke dalam kotak. Jumlahnya berapa? 10. Jumlahnya 11. Jumlahnya. Nah, itu kalau sudah didefinisikan. Selanjutnya. Nah, ini contoh tipe data array. Pertama adalah menggunakan string. String nama, nah, kalau di C++ stringnya pakai S kecil ya. String nama mmc 36. Nama mmc. Nah, ini contohnya ini. Contoh. Ini adalah tipe data string array. Nah, array-nya itu berupa yang dimasukkan ke dalam kotak itu adalah data-data bertipe string. Nah, jumlahnya adalah 36. Nah, gunanya buat apa? Untuk memasukkan nama siswa MMC, untuk menampung nama siswa MMC yang jumlahnya 36 anak. Kemudian contoh kedua, integer umur MMC 34. Nah, berarti kotaknya bisa diisi 34 anak, 34 anak, 34 umur anak, nah, dan datanya harus bertipe integer. Integer itu tidak boleh ada koma-komanya. Nah, ini penulisannya. Ini adalah tipe data integer array. Jadi, satu kotak hanya boleh diisi oleh tipe data yang berupa integer, dan isinya hanya boleh 34 data. Untuk menampung umur siswa MMC yang jumlahnya 34 anak. Kemudian char inisial MMC. Ini adalah tipe data char array untuk menampung inisial siswa MMC yang jumlahnya hanya 10 anak. Hanya 10 anak. Char inisial. Jadi menggunakan karakter. Selanjutnya, alamat di array. Nah, ketika array kotak, ketika di kotak seperti ini, saya perbesar. Mana ya? Nah, seperti ini. Nah, nantinya data yang masuk itu akan seperti ini. Ada alamatnya. Dibagi menjadi berapa? Ada alamatnya. Saya kasih kertas putih saja. Nah, ada alamatnya. Nah, ketika datanya masuk,
Atau nah, di array ini akan diplot tempatnya. Jadi ketika kayak perumahan lah, pertama masuk gang di sini. Set. Oh ya, 0, rumah ke-0, rumah ke-1, rumah kedua, rumah ketiga, dan rumah keempat. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau secara simple, kita bisa lihat, nah ini, dari kanan, dari sini, ini kotaknya, ini kotak panjang. Kotak panjang. Integer A 10. Nah, jadi ini array-nya namanya array A. Array A dengan tipe datanya adalah integer. Integer A. Nah, memiliki arti kotak integer dengan data dengan 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 data. Tapi memiliki alamatnya dimulai dari alamat ke 0. Alamat 0. Jadi A0, A1, A2, A3, dan sampai A9. Jadi 10 data, alamatnya adalah 9. Ada 10 alamat, tapi namanya adalah alamat ke 0, alamat ke 1, alamat ke 2, sampai alamat ke 9. Nah, ini gambarnya. Nilai di array. Jika belum diisi, maka array akan seperti kamar kosong. Kamar kosong. Jadi kalau kayak perumahan satu, rumah ke 0, ke rumah ke 1 sampai rumah ke 9. Misalkan ini 10 data ya. Nah, seperti kamar kosong. Jadi kalau belum diisi ya kosong, nggak ada sama sekali. Kosong. Kosong bukan 0. Nah, jadi jangan salah ya. Kosong itu bukan 0. Kalau kosong itu ya kosong, nggak ada datanya. Nggak ada datanya. Uh, jadi kalau di pemrograman A10 yang kosong itu seperti ini. A10 kosong. 1, 2, 3, 10. 10 data. Koma adalah pembatas data. Koma adalah pembatas data, bukan untuk mengisi, bukan isi dari datanya. Jika ada nilai yang dimasukkan, misal masuk ke kamar 3, nah jadi seperti ada orang baru dimasukkan ke rumah ketiga, rumah dengan alamat nomor 3. Oh, A3, A3. Oh ya, alamat di 3 ya. Bukan 1, 2, 3, tetapi alamat di 3. A sama dengan A, alamat 3. Oh, di sini. Di sini untuk angka 5. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Datanya adalah ini. A10. Nah, tapi di 1, 0, 1, 2, 3. Nah, dia datanya ada di nomor, di alamat nomor 3. Bukan di urutan ketiga ya, tetapi di alamat nomor 3. Memasukkan data. Nah, memasukkan data jenisnya ada 3. 3 jenis memasukkan data di dalam data array. Kan tadi kan kalau misalkan didefinisikan di awal A10. Ternyata A10 itu kosong, kosong semua tuh. A10. Nah, cara masukkan datanya ke situ ada 3 jenis. Pertama adalah didefinisikan di awal saat penulisan program, kemudian diinputkan manual saat program berjalan, dan 3 diinputkan oleh sistem. Nah, masukkan data. Pertama adalah dengan cara mendefinisikannya dari awal saat penulisan program. Include username using namespace standard. Itu cermain. Nah, ini contohnya. Nah, perhatikan di sini. Char B10 A, B, C. Nah, dengan cara seperti ini, integer A. 1, 2, 3 lah. Ini kita lihat ada A, kok ini bentuknya array, tetapi tidak ada panjang datanya, dan B yang ada panjang datanya.
Pada pendefinisian seperti A, biasanya nilai tidak bisa ditambahkan. Nah, jadi nilainya bisa ditambahkan, tidak bisa ditambahkan, dan juga tidak bisa untuk dikurangi. Nah, jadi di sini yang tipe data seperti ini, array yang seperti ini, karena dia tidak didefinisikan di awal panjangnya berapa, dan ya nggak didefinisikan panjangnya berapa, sehingga pada perjalanannya nanti dia hanya apa ya, tidak bisa diubah, tidak diubah, bisa diubah angkanya, tetapi tidak bisa ditambah, bisanya hanya dikurangi. Sedangkan yang ini char B 10. Nah, di sini terisi ABC. Ini cara mengisikan secara manual, jadi sudah secara sistem. Kita buat sudah masuk ke dalam sistem, sudah kita ketikkan dari awal. Jadi bisa diubah, yang ini bisa diubah, bisa ditambah dengan batas maksimal adalah 10 data. Kalau ini tidak bisa ditambahkan. Kalau ini masih bisa karena sudah diinputkan baru 3. Baru diinputkan 3 data saja. Berarti masih ada 7 data yang bisa diinputkan. Nah, ini cara nilai masih bisa ditambahkan hingga batas maksimal sebenarnya 10 data. Nah, ini. Nah, kalau dikeluarkan A1, B3, A1. A1 itu berarti nilainya adalah 2. Sedangkan B3 adalah 1. Ternyata tidak bisa. Ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena alamat ketiga masih kosong. Ya, 10. 0, 1, 2. Nah, jadi yang di alamat 3 belum ada. Belum ada. Jadi 0. Kita coba. Oke. Kita coba di sini. Kita simpan. Nah, contohnya ini ya. Kita simpan menjadi array. Array. Oke. Save. Kita tunggu. Compile and run. Kita tunggu. Nah, ini salah. Salahnya kenapa? Karena dia masih menggunakan tanda petik yang salah. A, B. Jadi tanda petik juga berpengaruh karena ini benar-benar case sensitif. Oke. Kita rebuild ulang, compile and run. Dan hasilnya adalah, nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah 2. 2 saja. 2 saja. Bukan C. Bukan 2 sama C. Karena bukan 2 sama C. Karena 2. Bentar. Karena 2. A berapa tadi mintanya? A1. A1. Nah, mintanya adalah A1. A1 berarti A1 kan? A1 berarti 0, 1 di alamat 1. A di alamat 1 berarti hasilnya 2. Sedangkan B alamat 3. Ini alamat 0, alamat 1, alamat 2, dan alamat 3-nya belum ada. Datanya masih kosong sehingga 2 saja yang tampil. Coba kalau kita ubah menjadi di alamat 2. Kita coba execute, compile and run. Hasilnya adalah 2C. 2C. 2 untuk mewakili yang ini apa? A1 dan C untuk mewakili yang 0, 1, 2 yang C. Balik ke PPT. PPT. Memasukkan data. Yang kedua, cara memasukkan data yaitu diinputkan manual saat program berjalan.
saat program berjalan. Pada penginputan seperti A, maka data yang masuk hanya pada indeks di A1 saja, namun di alamat A0 dan A2. A0 dan A2 sampai dengan A9 masih kosong. Nah, ini contohnya. Include username using namespace standard integer main integer A10. Jadi panjangnya kotak A, kotak integer A, jumlahnya 10 data. Nah, dimasukkan A1, A1, code A1, keluarkan A1, 0. Nah, contohnya seperti ini. Ini cara memasukkan data saat program berjalan. Kita coba langsung praktek ya. Ctrl V. Nah, ini biar memudahkan kita tambahkan cout, masukkan data. Masukkan data. Nah, kemudian cout, /n, /n biar enter, /n lagi. Data yang Anda masukkan adalah pertama kita keluarkan dulu cout A1 biar terlihat datanya. Data awal A1 adalah titik 2. Nah, jadi data awalnya berapa? Nanti kalau tidak terlihat kalau ada isinya berarti akan keluar isinya berapa. Sedangkan kalau tidak ada isinya berarti otomatis titik 2 saja. Titik 2 saja. Kemudian akan dimasukkan data berapa dan yang keluar adalah berapa. Kita kasih /n biar nggak ribet. Sekarang kita compile and run. Cout, oh ya ini kurang titik koma. Case sensitive, biasa. Compile and run. Nah, masukkan data. Data awal 01 adalah -1. -1. Kenapa -1? Mungkin ada sesuatu yang beda atau sudah pernah diinputkan. A1 adalah -1, masukkan data. Nah, kita masukkan 10. Kemudian kita enter. Data yang Anda masukkan adalah 10. Nah, jadi data awalnya yang awalnya adalah -1, kemudian dimasukkan data 10, data yang dimasukkan terakhir adalah 10. Jadi A1-nya 10. A1-nya 10. A1-nya jadi 10 karena sudah dimasukkan. Sedangkan AA yang lain, A0, alamat 0, kemudian alamat 2 sampai alamat 9 itu datanya masih kosong, seharusnya masih kosong. Kecuali kalau itu didefinisikan oleh sistem tersendiri. Kita ulang. Nah, ini sudah didefinisikan oleh sistem bahwa A1 adalah -1. Oke, misal kita masukkan 5,
hasilnya adalah, data yang Anda masukkan adalah 5. Nah, untuk A1-nya adalah 5. Coba kalau kita keluarin A2. A2. Compile and run. Masukkan adalah 3. Nah, data yang Anda masukkan adalah 4, 2, 5, 3, 5, 4, 1. Nah, ini data mana ya? Sepertinya data dari sistem. Harus ada handle-nya nanti. Oke, itu. Oke, itu dulu. Oh, karena yang apa namanya? Coba kita A0. Dan 1. Oke. Tuh, nanti kita lihat handle-nya. Handle-nya. Biar nggak terjadi keributan. Oke, itu dulu. Kemudian lanjutkan ke pemasukan data yang ketiga. Yang ketiga. Nah, intinya itu tadi memasukkan data ke array tertentu. Memasukkan data diinputkan oleh sistem. Oleh sistem. Include use term using namespace standar. Terjadi pilihan A10. Cin pilihan. If pilihan 1 A1 sama dengan 3, else A1 sama dengan 4. Code A1 return 0. Nah, ini adalah cara menginputkan. Jadi sudah tergenerate. Ketika pilihan kita sekian, maka hasilnya adalah sekian. Contohnya seperti itu. Atau menggunakan for. Nah, di sini integer pilihan. Pilihan A10. Bukan pilihan berarti. Nah, integer nilai atau pilihannya. Pilihan. Di sini kita kasih ganti pilihan. Nah, jangan, biar mudah. Jumlah. Jumlah. Dan ini jumlah. Ya, oke. Integer nilai juga. Nilai jumlah dan array A, integer array A, jumlahnya datanya adalah 10 data. Jangan. Ini kita bisa kasih dengan jumlah. Nah, jadi jumlahnya sejumlah, datanya sejumlah, sejumlah jumlahnya. Gimana sih? Jumlah min 1. Oke, kita coba. Kita coba di aplikasinya. Using namespace standar, integer main, integer nilai, cin jumlah, for, cout, A1. Nilainya berapa ya? Kita jalankan. F, execute, compile and run. Sini ada cin jumlah, tapi kita belum kasih
Kasih ini agar mempermudah. Dikasih hati. Cout. Masukkan jumlah data. Jumlah data, jadi jumlah ininya berapa dan berapa kali perulangan ini akan dilaksanakan. F11. Masukkan jumlah data 10. Kemudian kita, wah, jumlah A1. Nah, biar mudah. Cout. Di A. A keberapa? Adalah sini adalah menggunakan nilai adalah A1. Oke, A11. Kita ganti menjadi 1. A1. A1 adalah A1. Kemudian kita execute, compile and run. Masukkan jumlah data 10. Data di A1 adalah 1. Kalau kita ganti 2, sini juga A2, berapakah dia? 11. Jumlah datanya adalah 10. Nah, data di A2 adalah 2. Kalau misalkan ininya kita mulai dengan nilai plus 1 plus 2. Berapakah data di A2? Nilai plus 2. Jadi berapa ya? Tepat-tepatan. Coba berpikir selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah, coba di pause, berpikir. Hasilnya adalah, pada data pertama, nilai yang adalah 0. Pada data kedua, pada kamar kedua, datanya adalah, data pertama adalah di kamar 0, datanya adalah nilai, yaitu 0, ditambah 2, jadinya 2. Kemudian di kamar 1 berarti 1 tambah 2, 1 tambah 2 berapa? 3. Dan di kamar 2 ditemukan data 4. Coba kita jalankan, execute, compile, and run. Jumlah datanya adalah 10. Error. Nilai plus 2. Kenapa nilainya salah? Kita lihat lagi.
Nah, data di A2 adalah 4. A2 adalah 4. 11. Masukkan jumlah data 10. Data di A2 adalah 4. Nah, data di A2 adalah 4. Mungkin itu ada pertanyaan? Silakan ditanyakan, bisa lewat WA atau lewat komentar di bawah videonya. Ya, jadi itu adalah konsep array, ulangan array. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep fungsi, konsep fungsinya. Silakan dipelajari. Nanti soalnya akan menyusul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Array.